Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. How are you? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan masih semangat ya. Selamat datang di mata kuliah percakapan bahasa Inggris atau English Conversations. After last week, we learned together about simple past tense. This week, we will learn a new topic. It's about simple future tense. Setelah minggu lalu, kita belajar simple past tense dan cara penggunaannya. Minggu ini kita belajar topik yang lain, yaitu simple future tense, atau bagaimana mengungkapkan kalimat untuk menerangkan kejadian yang akan datang, atau sebuah planning kejadian di masa yang akan datang. Nah, pengertian dari simple future tense memiliki dua pengertian yang berbeda, ya, memiliki dua bentuk. Yang pertama, bentuk will dan bentuk to be going to. Bentuk will dan to be going to. Contoh simple future tense kalimatnya, contoh kalimatnya adalah saya akan pergi ke kantor. Bisa menggunakan will atau menggunakan be going to. Will dan be going to ini adalah to be yang wajib digunakan atau dipakai untuk membuat kalimat simple future tense. Contoh dalam bahasa Indonesia kalimatnya tadi, saya akan berangkat ke kantor. So, dalam bahasa Inggris kita pakai simple future tense. Mau menggunakan will atau be going to, itu berbeda konteks ya. Saya akan berangkat ke kantor. Nah, will-nya kalau kita gunakan will untuk akan di sini artinya adalah baru sebuah angan-angan ya, will, baru sebuah imaginations. Kalau be going to itu sudah planning, dalam artian sudah certain, sudah pasti. Kalau will masih imaginations, masih not certain atau uncertain. Uncertainty versus certainty. Yang sudah pasti versus yang belum pasti. Kalau Anda memang sudah pasti akan berangkat ke kantor, otomatis ada ciri-ciri bahwa besok sudah ada jadwal meeting, misalnya sudah ada jadwal bertugas, sudah ada jadwal bahwa akan ada sebuah kegiatan yang kita sudah persiapkan malam harinya untuk besok datang, untuk besok dikerjakan, untuk besok dibahas bersama. Ya, sudah membeli tiket, misalnya saya besok akan pergi ke Jakarta. Nah, Anda sudah melakukan some of actions, some part of action. Sudah ada kegiatan pendahulunya yang merupakan kegiatan perencanaan untuk melakukan kegiatan berikutnya yang terjadi di masa depan. Nah, itu artinya certainty, karena sudah menyicil kegiatan, itu certainty. So, kita akan gunakan kalau yang certainty, yang sudah pasti adalah be going to. Nah, kalau yang belum pasti, belum ada kegiatan pendukungnya, belum menyicil kegiatan, misalnya saya besok mau ke kantor, tapi kayak belum ada rencana yang pasti, enggak pasti juga, misalnya ya berangkat aja tapi belum merupakan suatu kewajiban yang mengharuskan, itu bisa pakai will, baru imagining, baru mau ya, baru angan-angan ya, belum ada planning kesananya, belum ada kegiatan planningnya. Nah, jadi silakan mau pilih perencanaan ya, planning baru imajinasi, atau sudah ini masuk dalam sebuah rencana ya, ada kegiatan sebelumnya pendukungnya. Nah, kalau misalnya besok saya akan berangkat ke kantor dan memang itu masih sebuah rencana, imajinasi, bukan rencana ya, baru berangan-angan besok ke kantor kayak gitu, tapi masih kekuatan dasar niatnya masih sekedar gitu ya, belum pasti, itu kita gunakan will. I will go to the office tomorrow. What do you think about tomorrow? What will gonna do? Kamu mau ngapain? I will go to the office maybe. I will go to the cinema.
What do you do for your spare time in the weekend? I will just stay at home. Aku akan ada di rumah kali ya, gitu. Nah, itu kan baru imagining, nggak ada rencana, ya. Jadi yang muncul aja di kepala. Nah, kalau sudah direncanakan, I'm going to the beach. I'm going to watch movie with my family. Oh, aku mau nonton film nih sama keluarga dan teman-teman aku besok. Nah, otomatis pasti kalau kamu bilang aku mau ini gitu ya. Nah, kalau sudah pakai be going to, ini maknanya secara konten artinya, harfiahnya, Anda sudah ada beli tiket di sini. Kalau Anda bilang I'm going to watch movie in CGV with my boyfriend, with my friends, with my girlfriends, pasti Anda sudah janjian gitu, udah ada kegiatan pendukung sebelumnya sebelum Anda merencanakan ya ingin ke bioskop. Kalau baru I will go to the cinema, itu baru angan-angan dan pasti belum beli tiket. Jadi begitu ya bedanya. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different meanings. Sudah saya jelaskan, dua bentuk ini different meanings. Will itu uncertainty, be going to is certain, sudah pasti. Ciri-cirinya sudah ada rencana. Misalnya I will marry you. Why don't be so happy first. Jangan bahagia dulu kalau kalian sudah diberikan kata-kata manis. Saya akan menikahi kamu. I will marry you. It's just imagining. See, the meanings is just imagining. Dia belum ada rencana. Dia belum, hanya ingin. Ya, just wanted, not planning well. Jadi belum plan well. I will marry you. I will take you to the moon. I will make you a rich people. Aku akan buat kamu jadi orang kaya. Itu baru imagining, belum ada rencana, itu hanya keinginan ya. Artinya di situ dia belum ada planning, belum ada sebuah kegiatan mengarah ke sana yang sudah dilakukan. Itu ciri-ciri yang uncertain, gak pasti. I'm going to continue my study in New York University misalnya. I'm going to continue my study in New Zealand University. Aku berencana ngambil S3 di New Zealand. Nah, kalau bilang I'm going to, it's meaning saya mungkin sudah persiapan jurnal, sudah persiapan portofolio, sudah persiapan TOEFL dan IELTS testnya, sudah punya sertifikat IELTS misalnya. Nah, sudah mempersiapkan proposal, dissertation dan sebagainya. Kalau kalian sudah melakukan rencana part of activity, part of planning activity itu, otomatis kalian gunakan be going to. Ya, I'm going to make a party for my children. Aku akan buat pesta untuk anakku. Wah, pasti sudah ada budget dong, sudah saving budget, sudah booking juga untuk tempatnya ya, untuk tempat pestanya pasti sudah booking. Nah, kalau sudah ada kegiatan-kegiatan pendukung ini, otomatis sudah pasti, it is certain. Itu yang dimaksud different meaning. These different meanings might seem too abstract at first, but with time and practice, the differences will become clear. Ya, di awal mungkin hanya terlihat sebuah yang abstrak. Tadi ya, uncertain, gak pasti, just imagining. Will itu imagine, baru mau, gak ada tindakan dari bagian action. But with time and practice, the differences will become clear. Nah, dari praktisnya nanti mungkin dia akan merencanakan melakukan sebuah cicilan tindakan untuk jadi yang benar-benar terlaksana. Be going to, I'm going to marry you, so you have to be happy if you hear that. I will marry you. I think I will not be happy if I hear that, because will itu just imagining. Ya aku mau nikahin kamu. Oh, aku akan benar-benar nikahin dia. Pasti dia udah saving for party, budget. Ya mungkin dia udah punya budgetnya. Dia sudah pesankan tempatnya, sudah ketemu orang tua. Itu bilangnya be going to yang digunakan ya, because certain. For will and be going to refer to a specific time in the future. Jadi will dan be going to itu mereverse atau merujuk hal-hal atau specific time, waktu yang spesifik di masa depan. Waktu spesifik itu apa?
Ya kalau will itu belum tentu, karena belum tentu mungkin keterangan waktunya belum pasti. Kadang kalimatnya tidak ada keterangan waktu. I will go to the office. Kapan? Tomorrow. Jam berapa? Belum tahu misalnya ya. Kalau I'm going to biasanya diikuti kata keterangan waktu yang lebih spesifik. I'm going to the office tomorrow because at 7 o'clock I have a meeting with my boss, with my client, or with my colleague. Nah, itu sudah pasti. The structure of the simple future tense. Nah, ini dia rumusnya bagaimana membuat kalimat simple future tense. Yang pertama, subject I, we, you, they. Baik I, we, you, they ya, atau he, she, it tetap gunakan to be, will, tidak akan berubah. Tidak seperti simple past tense ya. Dia berubah, tidak seperti simple present tense, ada s-nya kalau he, she, it. Nah di sini baik he, she, it maupun I, will, you, they tetap gunakan will sebagai auxiliary verb-nya. Main verb-nya adalah verb 1. Selalu gunakan kata kerja pertama bila menyusun kalimat atau membuat kalimat simple future tense. Untuk kalimat negatif, for negative sentence in the simple future tense, we insert not between the auxiliary verb and main verb. Jadi tambahkan saja not setelah will-nya ya. I will not go to the office. Subjeknya I. Untuk negative sentence-nya will not go to the office. Tidak berubah, verbnya tetap go. Saya tidak akan pergi ke kantor. Ya. For question sentences, we exchange the subject and auxiliary verbs. Kita ganti subjeknya jadi setelah auxiliary verb, atau auxiliary verbsnya will-nya di depan. Itu adalah kalimat tanya. Will you go to the office? Akankah kamu pergi ke kantor? Will you continue your study? Will you finish your homework? Jadi pertanyaannya, kalimat tanyanya will-nya di depan ya. Nah, ini adalah contoh simple future tense ya untuk kalimat positif. Yang pertama, I will open the door. Aku akan buka pintu. Mungkin pagi-pagi bangun jam 6, jam 5 kita bersihkan ruangan, kita buka jendela, kita buka pintu biar segar ya. So I will open the door. You will finish before me. Kamu harus selesai sebelum aku selesai. Jadi kamu harus selesai duluan. You will finish before me. Kalimat negatif di sini, she will not be at school tomorrow. Dia tidak akan ke sekolah besok. She will not be at school tomorrow. Kalimat negatif yang lain, contohnya we will not leave yet. We will not leave yet. We will not leave yet. Saya tidak akan pergi. Ya, saya belum akan pergi. Saya tidak akan pergi. Kami tidak akan pergi. Will you arrive on time? Ini untuk contoh yang interrogatif. Kalimat tanya, akankah kamu datang on time? Kamu akan datang on time kan? Will you arrive on time? Won't you? Misalnya, will they want dinner? Mereka akan makan malam kan? Will they want dinner? Maukah mereka akan mau makan malam kan? Ya, ini untuk kalau mau menjamu tamu gitu ya. Tamunya mau makan malam atau tidak, atau hanya snack saja, snack time. Nah, kita tanyakan dulu ke temannya, will they want dinner? Mereka mau makan tidak di tempat kita. Nah, ini future tense. Ada contoh yang lain ya, contract the subject and auxiliary verb. Di sini kita bisa singkat, I will itu ya. Will ini bisa disingkat menggunakan apostrophe di atas dan L, double L. I will jadi I will lagi jadi I will not ya. Di sini negatifnya will not, harusnya won't. I won't. You will jadi you will. Ya, he will jadi he will. She will jadi she will. It will jadi it. We will, kita bacanya will. They will jadi they'll.
Negatifnya di sini harus diralat ya. Di sini I'm sorry, I made a mistake, so you have to make a difference, not like this one. I will jadi I will not, you will jadi you will not, he will jadi he will not, atau he won't, she will not jadi he won't, it won't, we will jadi we won't, they will jadi they will not atau they won't. Nah, itu tadi yang will, yang uncertainty and just imagining. They don't have any part of activity of planning. Tadi gunakan will. Nah, sekarang be going to ini untuk yang certain, yang sudah pasti, certainty. Be going to. Jadi formnya bentuknya adalah subject ya, lalu ada to be, going to, dan verb to be, am, is, dan are. I am. Nah, ini contohnya adalah you are going to meet Jane tonight. Kamu akan menemui Jane malam ini. You, to be-nya are, going to meet, menemui Jane tonight. Karena mungkin sudah dijadwalkan mau blind date ya, boy, mau kencan buta. Atau ini sudah janjian dengan klien, investor, yang di arrange sama perusahaan. Are you going to meet Jane tonight? Ini adalah interrogatifnya, apakah kamu akan bertemu dengan Jane? Kalimat yang sudah pasti, rencana ya. You are not going to meet Jane tonight. Nah, ini artinya negative sentence-nya ya. Ini adalah kegunaan untuk bentuk will ya. Fungsi will yang pertama, to express a voluntary actions. Voluntary itu sifatnya uncertain, ya tidak pasti, namanya juga volunteer. Volunteer itu sukarelawan, aksi yang sukarela atau aksi yang ya mungkin, maybe ya, kesempatan terjadinya baru mungkin. Will often suggest that a speaker will do something voluntarily. Will often suggest that a speaker will do something voluntarily. A voluntary action is one the speaker offers to do for someone else. Jadi ini sifatnya adalah sukarela dan merupakan penawaran untuk melakukan hal lain pada orang lain. Often, seringnya ya, we use will to respond to someone else complaint or request for help. Jadi will ini sering digunakan untuk situasi merespon komplain orang lain atau request dari permintaan tolong ya, permintaan tolong. Kapan kamu mau datang ke rumah saya membersihkan? Ya, I will go there. Ya, I will go there. Yes, I will. Gitu. Ya, saya akan ke sana kok. Baru ingin-ingin dan angan-angan ya. This is will, uncertainty. We also use will when we request that someone help us or volunteer to do something for us. Kita gunakan will ketika kita meminta seseorang membantu kita dengan sukarela ya. Similarly, we use will not or won't when we refuse to voluntarily do. Kalau kita tidak mau melakukan hal itu, jangan bilang will juga, tapi bilang saya nggak bisa. I won't go there. Aku nggak mau ke sana gitu ya. I won't go to your home misalnya. Aku lagi nggak bisa. Aku nggak mau ke rumah kamu. Nah, contohnya, I will send you the information when I get it. Aku akan kirimkan informasi ketika sudah dapat gitu ya. I will translate the email so Mr. Smith can read it. Saya akan translate emailnya jadi Mr. Smith bisa baca. Will you help me move this heavy table? Maukah Anda membantu saya untuk memindahkan meja yang berat ini? Will you make dinner? Tolong bisa nggak kamu mau buat makan malam atau enggak gitu ya. I will not do your homework for you. Saya nggak mau kerjain PR kamu. I will not ya. Di sini artinya saya tidak akan. I will not do all the housework myself. Saya nggak mau bekerja beres-beres rumah sendirian. Ya, I won't do all the housework myself. Ya, because
every housework is heavy work, karena pekerjaan rumah yang di rumah tuh berat banget, jadi nggak mungkin bisa kerjain sendiri, harus bareng-bareng. Di sini ada contoh percakapan lagi ya. I am really hungry. Aduh, aku lapar banget. Yo, tak bikinin sandwich po, gitu ya. Tak bikinin sandwich, mau, gitu ya. I will make some sandwiches. Yes, sure, please. Misalnya, oh iya, tolong dong bikinin, lapar banget, gitu ya. Atau situasi yang lain, I'm so tired, I'm about to fall asleep. I'll get you some coffee. Bikinin kopi ya, misalnya. Aku tak bikin kopi. Biasanya kalau ada yang bilang aku bikinin kopi ya, tak bikinin sandwich ya, itu harus direspon. Sure, please, misalnya. Oh no problem. I will go home and back to sleep. Misalnya, oh nggak usah bikin kopi, nggak usah repot, aku tak balik aja cepet-cepet terus istirahat. So you have to respond. If someone give you the sentences, I will get you some coffee. Ya, ini artinya dia menawari ya, volunteer dia sukarela menawarkan something, offering, memberikan penawaran ya. The phone is ringing, I will get it. Oh no, I will get it. No problem. Enggak, aku aja. The phone is ringing. Teleponnya bunyi, ya saya akan angkat. Oke, yang kedua, fungsi dari will adalah mengekspresikan sebuah janji. Ya, angan dan ingin. Uncertainty. It just promises. Will, I usually use in a promises. Example-nya seperti ini. I will call you when I arrive. Ini artinya dia baru keinginannya. Belum ada rencana. Dia juga belum nyimpen nomor teleponnya. Bahkan dia belum ada pulsa maybe. If I am elected president of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance. Wow, ini kampanyenya siapa nih? Okay, if I am elected president of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance. Kalau saya terpilih menjadi presiden di Amerika Serikat, saya akan membuat semua orang memiliki akses ke asuransi kesehatan yang terjangkau. Gitu ya. This promises. Jadi ini adalah kalimat future tense. Menggunakan will artinya dia baru sebuah janji ya, volunteer. Saya ingin gitu ya. This promises. Jadi jangan sekali-kali gunakan I'm going to gitu. I'm going to kalau pakai promises konteksnya menjanjikan, kamu bilang I'm going to, nanti diminta realisasinya biasanya ya. Ingat, ini adalah uncertainty, baru angan-angan. I promise I will not tell him about the surprise party. Ya, janji deh nggak ngomong soal surprise party. Ya, belum tentu ya. Janji, namanya juga janji. Don't worry, I'll be careful. Ya, jangan khawatir, aku akan jaga lebih hati-hati. I won't tell anyone your secret. Aduh, bahaya kalau ada orang ngomong I will not tell anyone your secret. Just promise. Ya, bisa promise, intinya janji. Tapi yang namanya janji, ingat tetap harus ditepati ya, bagaimanapun juga etikanya dari ditepati. So this is just imagine, angan-angan. Nah, ini contoh perbedaannya ya, future tense, near future, dan continuous and will. Di sini ada gambar sebelah kiri yang warna biru ya, yang pertandingan. Di sini ada lapangan untuk pertandingan softball atau pertandingan rugby. We use the present continuous to talk about things in the future that are certain. Kalau certain gunakan present continuous. We use will to talk about things that are in the future but are not certain. Uncertainty gunakan will, certainty gunakan present continuous. Sometimes the two can often go together. Kadang dua hal ini bisa jadi satu ya kalimatnya. Ingat future tense itu ada 4 bentuk pola future tense. Ada simple future tense, ada present continuous future tense. Ada 4 jenis. Kalau nggak salah ada 4. Okay, I am watching a movie tonight. I hope I will like it.
Kalau I'm watching a movie tonight, ini maksudnya ke perencanaan ya. Certain, ini present continuous, yang going to, yang certain. I hope I will like it, ini uncertain, ya mudah-mudahan aku suka gitu ya. I'm taking a flight tomorrow, ya aku bakal terbang besok, pasti udah beli tiket ya. I hope it won't arrive late, ya saya berharap gak akan telat, ya belum tentu, jadi yang dia hanya berharap ya. I'm seeing the doctor on Wednesday, saya akan pergi ke dokter, kontrol ke dokter, pasti udah bikin janjian ya. I hope he will give me some medicine, ya belum tentu juga, tapi dia berharapnya akan dapat obat. I'm watching the match tonight. I'm watching the match tonight. Saya akan nonton pertandingan malam ini. I think my team will win. Saya berpikir tim saya menang. Ya, this is the difference between present continuous I'm going to be going to tadi versus will. Jadi sudah tahu bedanya ya. Ada suatu hal yang tidak pasti, jadi ada sebuah harapan, I hope, I think. Nah, itu gunakan will. Nah, sedangkan will yang lain nih, near future itu yang pasti mungkin ya akan terjadi, tapi masih kategorinya certain juga, tapi jatuhnya ke voluntary. Voluntary itu tadi penawaran, ya offering. One of the ways we use will is to show we will do something immediately. We don't plan it too much. Kita nggak planning, kita nggak lakukan rencananya berlebihan. The sunset is beautiful. I will take a picture. Dan saat itu ada dua kemungkinan, akan take picture atau enggak. Tapi kemungkinannya benar-benar take picture. Tuh ya. Tapi di situ tidak ada perencanaan kegiatan part of activity yang bikin planning kan, tapi yang immediate. The sunset is beautiful, I will take a picture. Wah, sunsetnya bagus banget, aku mau ambil foto, aku akan foto nih gitu ya. Dan itu sudah pasti bakal terjadi gitu ya. Tapi juga bisa enggak, tergantung niat kan. Tapi kemungkinan ya near future bakal dia foto. I'm hungry, I will make a sandwich. Aduh lapar, aku mau bikin mie misalnya. I'm hungry, I will make a noodle, fried noodle. Oh, and the room is hot, I will turn on the air conditioner. Duh panas ya, saya mau nyalain AC dulu nih gitu. My car is out of gas, I will fill it up. Aduh, mobil aku lagi habis nih bensinnya gitu ya, saya isi dulu. The game is on TV, I will watch it. Aduh, permainannya lagi ada di TV nih, pertandingan sudah mulai, ya aku mau nonton dulu. Ya, I'm thirsty, I will get water. Duh, haus, saya akan ambil air putih. The TV is broken, I will call someone to fix it. TV-nya lagi error, lagi rusak, saya akan panggil orang lain untuk membereskan, memperbaikinya. My won't start, I will take a cab. My won't start, apa ini maksudnya ya? Maybe ini salah tulis. My titik-titik will not start, ya. Ada kata benda di sininya, nggak mau mulai gitu ya. Mungkin lagi error. Take a cab. Cab itu seperti taksi ya, seperti taksi, dia akan pergi menggunakan taksi. Will mungkin ya. Oke. Yang ketiga, fungsi ketiga untuk be going itu adalah expressing plan. Be going to mengekspresikan something is a plan, rencana. It expresses the idea that a person intends to do something in the future. Jadi untuk mengekspresikan sebuah ide dari seseorang yang sangat menginginkan melakukan sesuatu di masa depan. It does not matter whether the plan is realistic or not. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa planningnya, rencananya ini realistis atau tidak, gitu ya. Tapi setidaknya sudah ada sebuah perencanaan dan ada part of planning activity. Example, he is going to spend his vacation in Hawaii. Dia akan merencanakan pergi ke Hawaii. She is not going to spend her vacation in Hawaii. Dia akan menghabiskan liburan di Hawaii, ya. Baik, ini tadi sifatnya imagining, tapi lebih banyaknya ya pada umumnya ketika menggunakan going to, itu sudah ada sebuah bagian dari part of activity planning. Mungkin dia juga sudah pesan tiket, sudah ada saving budget juga.
When are we going to meet each other tonight? Kapan kita akan bertemu nanti malam? We are going to meet at 6 p.m. Oh ya, kita akan ketemu jam 6. I'm going to be an actor when I grow up. Dia berencana jadi aktor ketika sudah gede. Pasti dia sekarang sedang berlatih menonton film yang aktornya jadi favorit dia, yang jadi idolnya dia untuk jadi inspirasinya ketika berakting. Michelle is going to begin medical school next year. Jadi Michelle nanti akan mulai sekolah kedokterannya atau masuk ke kampus kedokteran tahun depan. Nah, pasti sekarang sedang mempersiapkan syarat-syaratnya atau mungkin sudah punya syaratnya. They are going to drive all the way to Alaska. Mereka semua berencana akan menyetir ke Alaska. Pasti lagi di perjalanan ya. Jadi kita mantau dari jauh misalnya. Who are you going to invite to the party? Kamu nih siapa? Who are you going to invite the party? Wah, siapa yang mau invite party gitu ya? Who is going to make John's birthday cake? Who is going to make John's birthday cake? Siapa yang mau bikin kue ulang tahunnya John? Yang fungsi keempat, will or be going to express predictions. Mengekspresikan sebuah prediksi. Ya, memprediksi artinya meramalkan ya, atau kita bilang forecasting. Both will and be going to can express the idea of a general predictions about the future. Jadi baik will dan be going to itu bisa mengekspresikan sebuah ide tentang prediksi yang secara umum tentang masa depan. Predictions are guesses about what might happen in the future. Jadi prediksinya ini bisa menebak tentang apa yang mungkin akan terjadi. In prediction sentences, the subject usually has little control over the future and therefore uses one or three do not apply. Jadi prediksinya ini subjek yang melakukan ini biasanya memiliki control over the future, sedikit kontrol di masa depan gitu ya. In the following example, there is no difference in meaning. Jadi kita lihat contohnya saja. The year 2022 and 22 will be a very interesting year. The year 2022 is going to be a very interesting. Mungkin terlalu jauh ya. The year 20 and 21, 2021. The year 2021 will be a very interesting year. Next year will be a very interesting year. Sebentar lagi tahun 2021 gitu ya. Mungkin tahun 2021 itu adalah tahun yang sangat menarik. Itu. John Smith will be the next president. Wow, John Smith. Siapa nih presiden siapa ya? John Smith is going to be the next president. The movie Zenith will win several Academy Awards. The movie Zenith is going to win. Oke, di sini ada will win is going to win. Express the predictions. Jadi boleh pakai will, boleh pakai is going to be. Ini ada konteks yang sama. Kalau tadi yang certain uncertain, kalau mau prediction bisa pilih salah satu. Nah, ini jadi bedanya be going to untuk predictions dan untuk be going to untuk in future. Contohnya kita bisa lihat yang di bawah di sisi kiri untuk prediction, especially we have an evidence. Kalau punya sebuah bukti misalnya, ya otomatis kita akan gunakan be going to, dan ini maknanya adalah prediksi. Be careful, the bee is going to bite you. Be careful, the dog is going to bite you. Hati-hati. Anjingnya mungkin bisa gigit kamu, ularnya berbahaya. Ya, hati-hati. Be careful, the forest is going to lose you, akan bikin kamu bingung gitu ya misalnya, karena mungkin hutannya terlalu rapat ya, terlalu rimbun. Watch out, this vase is going to fall on you. Hati-hati, vasnya akan jatuh ke atas kepala misalnya. Nah, Mary is pregnant, she's going to have a baby soon. Nah, kalau seperti ini jelas pasti predictions ya, baby soon ya, atau will have a baby soon juga bisa sama. Planned actions in the future. Nah, ini yang untuk masa depan. Mark is going to organize the celebrations.
Mark akan membuat atau mengelola sebuah pesta, akan menyelenggarakan pesta. I have bought my ticket, I'm going to fly to Florida. Aku udah beli tiket nih, aku akan pergi ke Florida. Nah, ini jelas pakai I'm going to, plan action, bukan predictions ya. I'm going to go to make my daughter birthday cake. Ya, aku akan bikin kue untuk anak saya gitu. Okay, going to, plans for the future. We use going to as a way of showing what we plan to do. It is not certain. We use going to as a way showing what we plan to do. It is not certain. Jadi kita gunakan going to untuk menunjukkan sebuah perencanaan atau rencana yang akan kita lakukan, dan juga bisa jadi ini yang untuk yang tidak certain, yang untuk yang tidak menentu. I'm going to have Turkish food for dinner. Saya akan cari atau akan makan makanan Turki untuk makan malam. I'm going to study English at university before I'm accepted. Wah, saya akan pergi belajar bahasa Inggris ya. Saya akan belajar bahasa Inggris di universitas. Padahal juga belum diterima misalnya ya. I'm going to change jobs next week. Saya akan cari kerjaan yang lain ya bulan depan. Padahal before I get a new job, padahal belum dapat kerja, baru rencana ya, plans for the future. I'm going to move house later this year. Ya, siapa nih yang mau ganti rumah kontrakan nih akhir tahun ini? I'm going to move house later this year. I'm going to buy my fee contracts house. Saya akan bayar biaya kontrak pada rumah saya akhir tahun ini ya, tapi dia belum bayar juga, baru rencana atau belum beli ya, yang baru berencana untuk beli. I'm going to visit New York for my holiday before I book my ticket. Belum dipesan tiket tapi udah ini ya, going to visit. We use going to before we are certain of something and before it is fixed. Bisa gunakan ini, tapi ini jarang banget sebenarnya ya. Important. In the simple futures, it is not always clear which use the speaker has in mind. Jadi sebenarnya di kegiatan simple future ini kita tuh bebas saja menggunakan will, bahkan itu untuk hal yang certain dan uncertain itu bisa. Tapi memang secara mazhab, secara keilmuan, will itu digunakan untuk menggambarkan imagining something ya, baru angan-angan, belum planning. Kebalikan dengan we going to yang sudah benar-benar planning. Often there is more than one way to interpret a sentence's meaning. Jadi sesering mungkin banyak sekali penafsiran ketika menggunakan will atau be going to. Sebenarnya di masa depan ya, untuk future forms itu sendiri, simple futures cannot be used in clause beginning with time expressions as when, while, before. Jadi untuk penggunaan kata kerjanya, kata keterangan itu tidak bisa ada keterangan when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc. Instead of simple future, simple present is used. Jadi yang bisa menggunakan when, while itu simple present. Kalau simple future tidak bisa. When you will arrive tonight, we will go out for dinner. Itu kurang tepat ya. Ketika kamu akan datang, kita akan pergi dinner. Aduh, itu kurang pas ya. Harusnya yang benar adalah when you arrive tonight, we will go out for dinner. Kalau kamu datang, nanti baru kita akan pergi. Ya, ketika kamu akan datang kan, itu kan aneh. Yang benar adalah ketika kamu datang, kan akan datang. Jadi ini kesimpulannya. Supaya tidak bingung ya, ini adalah contoh 20 kalimat untuk simple present, past, dan simple future yang sudah dipelajari. Simple present, you have a big house. Misalnya simple past, ingat setelah subject, verbnya adalah verb 2. I enrolled, Dr. Smith heard the patient, they bought, dia beli tiket, Michael studied, Michael belajar. Did you play football? Apakah Anda belajar bermain football? Ini menggunakan verb 2. I miss juga. Did gardener sweep? Gardener menyapu, ini verb 2. We listened to music, listen-nya verb 2.
Where was, ini juga verb 2 ya, itu menggunakan simple past tense. Ini artinya pakai simple past tense. Sedangkan simple present semua verb 1. Ya, we live in Texas, you go to holiday. Do you like spaghetti, bukan like-nya pakai D. Kalau you like itu sudah pasti simple past tense. It snows, itu juga. Earth is spherical. Lalu untuk simple future tense semuanya menggunakan will dan verb-nya tidak berubah, masih verb 1. It won't be very cold next week. Sepertinya itu tidak akan dingin di minggu depan. Will not ya, baru angan-angan dan harapan, tapi belum tahu kalau besok hujan ya dingin juga gitu ya. Will it hurt? I will make a tea. She will meet with her best friends. Dia akan bertemu dengan temannya. Saya akan membuat teh. They will win the game. Mereka akan memenangkan lomba. She won't watch the football match. Dia tidak akan melihat football match. They will go to the school. Dia tidak akan pergi ke sekolah. It will stay in the outside. Ini tidak akan stay di outside. Mungkin tidak awet ya. We will probably win. Kita mungkin aja akan menang. I won't go to the cemetery. Saya tidak akan pergi ke pemakaman cemetery. Oke teman-teman, ini tadi materi yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan simple future tense. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Apabila memang ada kesulitan memahami dan ingin ditanyakan, silakan bisa didiskusikan di grup WhatsApp kelas, yaitu English Conversation. Nah, silakan Anda mencermati kembali materi yang sudah disampaikan dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar, di komentar yang sudah saya pin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.